Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin membahas tentang Justin Hubner, pemain keturunan Indonesia yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan akan segera membela timnas Indonesia kemungkinan besar di Piala Asia awal tahun depan. Memang Justin Hubner bukan merupakan pemain pertama keturunan Indonesia yang akan membela timnas Indonesia. Betul kan teman-teman? Bahkan sekarang kalau kita hitung sudah ada total 9 pemain keturunan Indonesia. Tapi tentu adanya Justin Hubner akan menambah kekuatan bagi timnas Indonesia khususnya di lini pertahanan. Nah mungkin teman-teman juga bingung. Loh Bung, kan sudah banyak pemain-pemain yang bisa bermain di lini pertahanan. Nah tapi teman-teman yang perlu kalian pahami adalah bahwa timnas Indonesia perlu kedalaman skuad. Jadi perlu materi pemain yang merata secara kualitas. Yang kita perlukan ya cukup 6 pemain yang bisa bermain di lini pertahanan, tapi yang semuanya punya kualitas. Jadi jika nanti ada pemain yang cedera atau memang tidak bisa membela timnas Indonesia karena bukan merupakan agenda atau kalender FIFA, ya ada pemain lain yang sama bagusnya yang bisa membela timnas Indonesia. Jadi ketika ada pemain keturunan Indonesia yang punya darah Indonesia yang sekarang sudah dipromosikan ke tim utama dari klub yang bermain di English Premier League, ya tentu kita bangga juga dong. Karena pemain ini tentu punya pengalaman berlatih dan bermain di Inggris. Kemudian pemain ini tentu latihannya berbeda ya, jauh berbeda daripada pemain-pemain yang bermain di liga domestik kita. Dan satu lagi adalah mindset. Nah kalau kita ngelihat mindset dari para pemain keturunan ini sangat beda loh teman-teman. Dan yang harus kita pahami adalah mereka juga belum bisa beradaptasi secara cepat ya sebetulnya. Karena kan ini adalah pengalaman baru bagi mereka. Dan mereka kan belum terbiasa bermain secara bersamaan. Artinya yang menjadi persoalan bukan dari segi kualitas secara individu, tapi dari segi koordinasi secara tim. Nah inilah yang harus dibenahi. Dan itu semua tentu adalah tanggung jawab dari sang pelatih Coach Sintayong. Jadi Coach Sintayong yang harus bisa menyatukan para pemain lokal dengan para pemain keturunan. Dan itu harus dilakukan dalam waktu yang cepat. Apalagi sekarang sudah ada pemain seperti Justin Hubner, yang jika teman-teman masih ingat ketika dia bermain di pertandingan-pertandingan uji coba bagi timnas Indonesia U20 ya, ketika itu ada pemusatan latihan kalau nggak salah di Turki ya, saya sudah lupa, ada bermain di beberapa pertandingan uji coba, kan permainannya tuh ngeyel banget ya. Ngeyel bukan artinya mainnya kasar, enggak, tapi ada keberanian dari Justin Hubner di usianya masih muda. Jadi jangan lupa teman-teman, usianya masih 20 tahun loh pemain ini. Tapi lihat fighting spirit dia, lihat kepercayaan diri dia. Ini kan jarang kita lihat di pemain-pemain muda. Dan biasa pemain-pemain muda yang punya kepercayaan diri seperti Justin Hubner ini berpotensi menjadi pemain besar di masa depan. Maka itu kita beruntung juga punya pemain keturunan Indonesia seperti Justin Hubner. Dan sebelumnya kita tahu di usia muda ada pemain keturunan Indonesia lainnya seperti Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner. Yang permainannya juga bagus kan. Itu di pertandingan lawan Irak dan juga lawan Filipina, kalau menurut saya Rafael Struijk mainnya bagus. Ya kan terlihat kombinasi permainannya dengan pemain-pemain lain bagus sekali. Chemistry-nya sudah terbangun dengan baik. Apalagi ketika dia membela timnas Indonesia U23. Belum lagi Ivar Jenner, yang kalau saya ngelihat permainannya seperti Toni Kroos. Memberikan umpan-umpan direct, memberikan umpan-umpan yang bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Itu pun akurat. Belum lagi punya kemampuan untuk distribusi bola secara merata dan juga shooting dari luar kotak penalti. Nah sekarang adanya Justin Hubner menambah kekuatan dari timnas Indonesia di lini pertahanan. Memang sekarang sudah banyak pemain-pemain keturunan kan, kalau di lini pertahanan. Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Baggett, Shane Patinama. Tapi bagus ada penambahan Justin Hubner. Dan lagi-lagi saya ulangi, bukan berarti menutup peluang bagi para pemain lokal. Enggak, masih ada juga pemain lokal yang bagus seperti Rizky Ridho, Ferrari. Ada juga Pratama Ahran, ada juga Asmi Mangko Alam. Tapi mereka juga harus bersaing dengan para pemain keturunan untuk bisa mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Sebaliknya para pemain keturunan Indonesia ini juga harus bisa bersaing dengan para pemain lokal. Tapi sekarang ketika mereka sudah menjadi bagian dari timnas, ya semuanya adalah pemain Indonesia. Jadi mereka ini memang akan membela timnas Indonesia untuk satu tujuan, yaitu meraih hasil akhir yang positif. Ya tentunya kemenangan. Dan dalam jangka panjang, tentu yang ditarget adalah prestasi. Nah jadi kalau sekarang memang timnas Indonesia sulit ya, atau bahkan sudah lama tidak menjadi juara ya,
kan terakhir tuh mendapatkan medali emas di SEA Games ya, tapi di AFF kan gagal ya. Di Piala Asia saya pikir masih belum bisa ya, mungkin Piala Asia U23 nanti bisa lolos dari grup, tapi ya saya pikir ini adalah bagian dari proses untuk membentuk timnas yang kuat. Selain itu juga tentu regenerasi pemain harus terus berjalan, dan regenerasi itu kan juga nanti harus dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia ya, PSSI, mulai dari pembinaan pemain usia muda, ada kompetisi untuk pemain usia muda, kemudian kualitas dari Liga 1 juga dinaikkan, kualitas dari Liga 2 yang sekarang coba dinaikkan dengan ada beberapa pemain asing juga ya yang bisa membela klub-klub Liga 2 ya. Jadi memang sudah ada langkah-langkah dari PSSI untuk meningkatkan level permainan di Liga 1 dan juga Liga 2, tapi akan makan waktu teman-teman. Dan selain itu juga tentu Justin Hubner ini bisa memberikan warna permainan yang berbeda, karena Justin Hubner ini sebetulnya seperti Jordi Amat ya, bisa memberikan delivery bola dari ruang pertahanan. Apalagi pemain ini punya visi permainan yang baik, bahkan ketika dia membela timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan uji coba tersebut, dia bisa maju sampai ke tengah. Nah itu bukan berarti bahwa dia banyak gaya, enggak, tapi dia paham bahwa dia perlu kadang-kadang itu naik ke tengah untuk bisa membantu proses serangan. Nah pemain-pemain bertahan yang bisa ikut membantu proses serangan itu adalah pemain-pemain bertahan yang punya kepercayaan diri yang tinggi, tapi selain itu juga dia punya visi permainan. Nah ketika seorang pemain bertahan itu punya visi permainan, artinya sebetulnya jika dia nanti ditempatkan di posisi gelandang bertahan, dia akan bisa juga memberikan kontribusi. Nah jadi nanti bukan tidak mungkin juga Justin Hubner ini bisa saja nanti didorong ke tengah ya, seperti yang pernah Coach Sintayong lakukan kepada Sandy Walsh. Sandy Walsh pernah juga dimainkan di tengah kan, dan ternyata bagus kan permainannya, walaupun ya bukan lawan tim kuat, tapi kan kita ngelihat secara individu ada atau tidak kontribusi. Nah sekarang ketika Justin Hubner juga sudah masuk, sudah ada sekitar 9 pemain keturunan Indonesia. Nah ini sekarang perlahan-lahan nih timnas Indonesia akan terbentuk menjadi tim yang kuat, tapi akan butuh waktu karena mereka semua harus perlu bersinergi. Ini kan secara kualitas individu bagus, dan sekarang secara kuantitas sudah banyak juga ya, tapi sekarang tinggal dibentuk chemistry. Nah chemistry itu bukan saja di antara para pemain keturunan Indonesia, enggak, juga dengan para pemain lokal. Jadi para pemain lokal pun harus bisa mengikuti ritme permainan, sebaliknya juga bagi para pemain keturunan Indonesia, dan ini gak gampang teman-teman, akan makan waktu yang lama, mungkin tahunan loh. Gak akan bisa secepat itu, karena ini kan pemain-pemain keturunan ini juga membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan cuaca. Ketika nanti mereka lebih sering bermain di Asia, kan beda cuacanya. Apalagi nanti ketika cuaca panas ya, gak akan mudah bagi mereka kan. Mereka biasa bermain di Eropa atau Inggris itu kan ya cuaca panasnya seberapa panas sih kan, gak seperti di negara-negara di Asia. So it will take time, tapi dengan masuknya Justin Hubner, ya saya optimis sih, ini timnas Indonesia senior dan juga U23 akan semakin kuat. Karena kan usianya masih 20 tahun, dia bisa main lah ya, 2 tahun lagi bagi U23, tapi bisa juga nanti dia cepat dinaikkan ke senior, kalau memang dia dibutuhkan di senior. Dan di senior juga kan banyak pemain-pemain muda yang dihasilkan dari kompetisi lokal kita kan. Artinya sebetulnya ada pemain-pemain yang bagus juga dari kompetisi Liga 1, ada, bukan artinya gak ada. Kapan saya mengatakan tidak pernah ada. Tapi cara bermain di Liga 1 ini kan beda, ya kan teman-teman? Saya harus fair kan ketika saya memberikan analisa. Nah, level permainan di Liga 1 pun nanti harus ditingkatkan, supaya para pemain yang bermain di Liga 1 nanti ketika bermain di Timnas Indonesia, level permainannya juga bisa untuk membantu meningkatkan ya performa secara tim dari Timnas Indonesia. Nah ketika performanya sudah meningkat secara tim, nah otomatis nanti permainannya akan semakin rapi. Jika permainannya sudah semakin rapi, maka tentu hasil akhir yang positif akan bisa tercapai. Jadi teman-teman, saya pikir apa yang Coach Sintayong lakukan sekarang ini adalah memang untuk kemajuan Timnas Indonesia. Memang dalam 2 pertandingan awal di babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026, Timnas kita belum bisa meraih kemenangan. Ya, dan memang secara permainan ya jujur aja sih ya berantakan. Tapi kan saya pikir ya sekarang masih ada waktu lah bagi Timnas Indonesia untuk berbenah, dan sekarang ini fokusnya tentu ke Piala Asia dulu. Awal tahun depan kan. Memang gak gampang ya bagi Timnas Indonesia untuk lolos, tapi yang pernah saya buat konten tentang Piala Asia kan saya jelaskan bahwa ya sebetulnya Indonesia bisa lolos, punya peluang ya sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Kan akan ada 4 tim kalau nggak salah yang dipilih. Nah Indonesia punya peluang asalkan ya nanti lawan Irak jangan kalah dulu lah. Kalau lawan Jepang berat, kita nggak mau kalah, kita mau mendapatkan poin. Tapi kalau lawan Irak, ya feeling saya kita masih bisa menahan mereka imbang. Apalagi mainnya kan di venue netral.
Kemudian lawan Vietnam ya harus kita gasak juga ini Vietnam ya, nggak perlu khawatir juga. Jadi confidence level itu sangat penting. Nah, para pemain keturunan Indonesia ini jika teman-teman perhatikan confidence level mindset mereka ini beda total. Ya jadi kita tunggu saja teman-teman. Saya sih sudah tidak sabar dan jujur saya mengatakan ini, saya tidak mengenal Justin Hubner, nggak pernah berkomunikasi via sosial media juga. Saya tidak kenal dengan orang-orang yang dekat dengan Justin Hubner, tapi saya perlu mengatakan ini bahwa ketika saya melihat Justin Hubner ini bermain, saya teringat Sergio Ramos yang dulu ketika bermain di Sevilla dan kemudian pindah ke Real Madrid, yang adalah pemain yang tanpa kompromi di lini pertahanan, pemain yang juga sering ikut terlibat dalam proses serangan, pemain yang juga bisa mencetak gol dari situasi set piece, dan pemain yang memang permainannya ngeyel. Pemain-pemain seperti inilah, pemain-pemain dengan mental baja seperti inilah yang timnas Indonesia butuhkan teman-teman. Jadi saya ingin ucapkan welcome, selamat datang kepada Justin Hubner ke timnas Indonesia. Tentu kita semua sebagai pecinta dari timnas Indonesia, sebagai pemain ke-12, sebagai supporter timnas Indonesia, akan terus support timnas Indonesia ketika memang kita ngelihat permainannya tidak rapi. Ya gak salah juga kita memberikan kritikan, tapi jangan sampai, saya ulangi lagi ini sudah berkali-kali saya katakan, jangan kita menghujat atau menghina para pemain dari timnas Indonesia atau juga jajaran pelatih, karena mereka juga tentu ingin agar timnas Indonesia itu menang. Bahwasannya belum bisa menang, tapi bukan berarti mereka give up. Bukan berarti mereka menyerah. Jadi kita tunggu saja teman-teman debut secara resmi dari Justin Hubner ketika nanti dia membela timnas Indonesia. Kita tahu bahwa dia adalah pemain yang punya keberanian. Kita tahu juga dari yang kita nonton penampilannya bagi timnas Indonesia U20, dia adalah pemain yang punya visi permainan. Dan tentu kita harapkan bisa berkontribusi secara positif bagi timnas Indonesia. Let's go timnas Indonesia, kita support terus teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.